Banyak orang yang ingin melogikakan, merasionalitaskan, tapi pada aspek-aspek yang terkait dengan kehidupannya yang abadi, esensi dan substansi tugasnya saat ada di dunia, dia nggak bisa menjangkau itu. Ada yang salah itu, karena ilmu yang dipakai ilmu dunia terus. Dunia kan nyari materi, nyari kedudukan, nyari jabatan, nyari popularitas, ke situ semua. Mata'ul hayatid dunya kan gurur semua tuh. Ya, segala fata morgana gitu. Disebut fata morgana itu kan karena hilang. Ya, ini fata morgana datang ke situ hilang, terlihat dari jauh saja. Ya, dunia begitu. Orang-orang yang tidak siap dengan kematian, ya itu biasanya kurang bekal. Ya, akhirat kan lawannya dunia. Akhirat, lawannya itu dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, gitu kan? Akhirat lebih baik daripada yang pertama, yaitu dunia. Jadi artinya apa? Kepulangan, kematian, ini kan jadi pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Yang dimensinya berbeda, bekalnya pun berbeda. Jadi kalau ke akhirat, jadi harus nyari bekal akhirat, bukan bekal dunia. Kan sudah meninggalkan dunia. Masa ke akhirat bawa bekal dunia kan tidak nyambung. Karena dunia ditinggalkan, nggak akan bisa dibawa ke bekal akhirat. Alamnya tidak sama. Ya kan? Karena itu, sederhana memahaminya begini. Orang-orang yang siap dengan kematian untuk pindah ke gerbang akhirat, ya kan? Ke alam yang berbeda. Artinya, dia memang sudah punya bekal yang siap untuk pulang. Cukup bekalnya. Alhamdulillah dia siap untuk pulang. Ya, orang-orang yang tidak siap dengan ini, sederhananya apa? Masih terkait dengan dunia. Jadi pengertian terbaliknya saja. Kalau orang tidak siap dengan kematian, pintu gerbang akhirat, ya untuk pulang ke sini, dan merasa dia kurang cukup bekal, artinya apa? Kehidupannya masih dilekatkan pada dunia ini. Tapi yang paling aneh, ironisnya, dia mengerti dunia itu kan fana. Selesai, dan dia akan meninggal. Seharusnya logika, ini logika sekali. Balik lagi deh. Banyak orang yang ingin melogikakan, merasionalitaskan, tapi pada aspek-aspek yang terkait dengan kehidupannya yang abadi, esensi dan substansi tugasnya saat ada di dunia, dia nggak bisa menjangkau itu. Ada yang salah itu, karena ilmu yang dipakai ilmu dunia terus. Dunia kan nyari materi, nyari kedudukan, nyari jabatan, nyari popularitas, ke situ semua. Mata'ul hayatid dunya kan gurur semua tuh. Ya, segala fata morgana gitu. Disebut fata morgana itu kan karena hilang. Ya, ini fata morgana datang ke situ hilang, terlihat dari jauh saja. Ya, dunia begitu. Anda ikuti misalkan, atau ada yang ingin mengikuti, pada akhirnya hilang. Fana kan sifatnya. Fana itu kan rusak, hilang, habis. Dengan apa? Dengan kematian. Selesai. Ya, jadi orang-orang yang selalu terpaut dengan dunia, dia merasa bekalnya nggak cukup untuk pulang. Karena itu dia nggak siap pulang. Ya, pengertian terbaliknya, orang-orang yang tidak siap dengan kematian adalah orang-orang yang hidupnya masih ditambatkan di sini, di kehidupan dunia. Nah, orang yang terkena sifat-sifat semacam ini yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama wahan namanya, al-wahnu. Di hadis Nabi yang sangat viral itu, sangat populer. Ya, atadruna muflis, orang yang bangkrut, ya, karena nanti itu tutup antara dosa dengan pahala, kaitan dengan ini. Sedangkan wahan nanti ada satu hadis yang sangat populer, ya, ketika Nabi SAW mengonfirmasi kepada para sahabat, maka yushaku antada alaikumul umam kama tada al-akalatu ala qas'atiha. Akan tiba satu masa, kan, umat Islam itu ya dipermainkan ringan sekali, terombang-ambing, ya, terombang-ambing seperti para semut-semut atau binatang-binatang memperebutkan gula-gula gitu. Sangat diperebutkan. Ya, kondisinya sangat lemah dan sebagainya. Qila amin qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi, dikonfirmasi, apakah kita jumlahnya sedikit pada saat itu? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, tidak, kalian jumlah bal antum yawma idzin katsir, tapi jumlah kalian banyak. Bima makna wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Ya, kalian banyak, padahal jumlah itu banyak, ya, kuantitasnya luar biasa, tapi kalian terombang-ambing. Ya, di lautan, diombang-ambingkan ombak, diterpakan ke karang, dikerjain sedikit, ya diam aja, dikuasain macam-macam, paling keluar protes-protes sedikit, diam lagi gitu kan, ya, dan sebagainya. Sudah diombang-ambingkan aja. Ya, kemudian tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Ya. Jadi wibawa, sifat hormat, segan yang tadinya ada, gitu kan, di orang-orang yang kontra terhadap Islam, tadinya wah, sangat hormat kepada Islam itu. Berwibawa, disebutkan Islam saja udah luar biasa gitu kan. Nanti Anda kalau lihat sejarah di masa lalu itu, bagaimana kebenaran, kebaikan, kemuliaan yang dibawa oleh Islam itu menggentarkan semua hal yang bahkan ya antipati terhadap nilai-nilai keislaman itu gentar kalau udah disebutkan dan sebagainya. Karena orang-orang yang anti dengan kebenaran, begitu kebenaran itu tiba kan takut gitu kan dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu itu dicabut sehingga dianggap biasa. Orang Islam dianggap biasa. Ya, kemudian ya agamanya banyak dipermainkan dan sebagainya. Karena kenapa?
Ternyata di antaranya adalah sebabnya di orang Islam sendiri, beberapa di antara mereka itu terjangkit penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, tidak siap untuk kembali kepada Allah karena merasa belum punya bekal. Karena kenapa? Tertambat dengan dunia. Ya, bahasa terjemahan paling gampangnya, banyak masa saat orang-orang Islam itu rebutan dunia. Orientasinya hanya untuk rebutan kedudukan, gitu kan? Dibawanya ke arah situ. Untuk materi, ngajar orientasinya materi, gitu kan? Orientasinya cuma cari amplop, cari popularitas, cari jamaah, cari macam-macam, ribut antar sesama, di internalnya ada begitu. Terbukti nggak saat ini? Terbukti hadis Nabi. Kalau terbukti, artinya harus evaluasi diri, kembali menjalin persatuan dan kesatuan, gitu kan? Hadirkan kembali kebersamaan, kekuatan, ngaji lagi yang benar, hadirkan persaudaraan, bangun tempat di mana kita tinggal, makmurkan negerinya, tampilkan akhlaknya, kemuliaannya, baru izzah itu akan muncul, ya kan? Nah, ini sebetulnya langkah antisipatif, bukan untuk dilihat, oh nyata sekarang, lalu menghukumi segala sesuatu, menuduh kanan kiri, tidak. Ini langkah antisipatif supaya kita tidak masuk ke dalamnya, baik secara personal ataupun komunal. Secara personal, jangan ada setiap person dari muslim itu terjebak tambatan dirinya, hati dan cintanya kepada dunia. Sehingga kalau terjebak di sini, dia nggak siap untuk pulang.